Ingatlah kalian semua akan cerita masa lalu yang tercantum di dalam babat sejarah babat negara Majapahit. Ketika itu Sang Prabu Brawijaya tengah bertemu dengan Kangjeng Sunan Kalijaga ditemani oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupakan jati diri Anda, dari mana Anda berasal. Kali ini kita akan membahas kisah legenda Serat Sabdo Palon, runtuhnya Majapahit. Selamat menyaksikan. Sango Prabu Brawijaya sabdoniro arum manis, nuntun dateng punakawan Sabdo Palon paran karsih, jeneng sun sapuniki wus ngrasuk agama Rasul. He ta kakang maniro meluwo agama suci, luwe becik iki agama kang mulya. Sabdo Palon matur sugal, yen kawula boten arsi krasuka agama Islam, wit kula puniki yekti ratuning Dang Hyang Jawi momong marang anak putu sagung kang para nata kang jumeneng ing tanah Jawi, wus pinasti sayekti kula pisahan kelawan paduka sang nata wangsul maring sunya ruri. Mung kula matur petungna ing benjang sakpungkur mami, yen wus prapta kang wanci jangkep kang 100 taun wit ing dinten punika kula gantos agami gama budi kula sebar ing tanah Jawa. Sinten tan purun nganggea yekti kula rusak sami, sun sajaken putu kula berkasakan rupi-rupi, dereng lega kang ati yen durung lebur atempur kula damel pratandha tembayan mami hardi merapi yen wus njebluk mili lahar. Ngidul ngilen Purugira nggodha banger ingkang warih, nggih punika wedal kula wus nyebar agama budi. Merapi janji mamai anggering jagat satuhu, karsanireng Jawata sedaya gilir gumanti, boten kenging kala munta kawahan. Sanget-sangeting sangsara kang tuwuh ing tanah Jawi, sinengkalan tahunira lawon sabta ngesti aji upami nyebrang kali. Prapteng tengah-tengahipun kaline banjir bandang, jerone ngelepno jalmi, kathah sirna manungsa prapteng pralaya. Bebaya ingkang tumeka warata satana Jawi, ginawe kang paring gesang tan kenging dipun singgahi. Wit ing donya puniki wonten ing sakwasanipun sedaya Prajawata kinarya amertandani, jagat iki yekti ana kang akarya. Werna-werna kang bebaya angrusaken tanah Jawi, sagung tiyang nambut karya pamedal boten nyekapi, priyayi keberanti sudagar tuna sadarum, wong glidhik ora mingsra, wong tani ora nyukupi, pametune akeh sirna aning wana. Bumi ilang berkatira, ama kata kang datengi, kayu katao ingkang ilang, cinolong dening sujanmi, panrisak nya glangkungi, karana rebut rinebut risak tataning janma, yen dalu grimis ke maling
yen rinawa kata tetiang ambengal. Heruhara sakeh janma rebutan ngupaya anggering praja tantahan perihing ati. Katungka prapta niki pagebluk ingkang linangkung lelara ngambra ambara. Warading sak tanah Jawi enjing sakit sorenya sampun pralaya. Kesandung wohing pralaya kaselak banjir ngemasi. Udan barat salah mangsa angin gung ngegirisi. Kayu gung prasta sami tinempuhing angin agung. Kathah reba amblasa lepen-lepen samya banjir. Lamun tinonpan kados samudra pena. Alun minggah ing daratan karya rusak tepis wiring kang dumunung kering kanan. Kajeng akeh ingkang keli kang tumuwuh apinggir samya kentir trusing laut. Sela geng sami prosta kabelepek katut keli. Gumalundung gumbluduk swaranira. Hardi agung-agung samya huru-hara gegirisi gumbleger swaranira. Lahar wuta kanan kering ambleber anglebi nrajang wana lan desagung. Manungsanya keh prosta kebo sapi samya gusis sirna kempang tan wonten mangga puliya. Lindu ping 7 sedina karya sisahing Sujanmi sitinipun samya nela berkasakan kang ngelesi anyeret sagung janmi manungsa pating galuruh kathah kang nandhang raga warna-warna ingkang sakit awis waras akeh klang prapting pralaya. Sabda palon nulya mukswa sakedhap boten kaeksi wangsul ing jaman ilmunan langkung ngungun 1000 pati. Jegrek tan bisa angling ing manah langkung keketun keduwung lepatira mupus kersaning dewadi. Kodrat iku sakyekti tan kena Allah. Yang artinya Sang Prabu Brawijaya bersabda dengan lemah lembut mengharapkan kepada kedua punakawan atau pengiring dekatnya, tapi Sabdo Palon tetap menolak. Diriku ini sekarang sudah memeluk agama Rasul atau Islam. Wahai kalian kakang berdua, ikutlah memeluk agama suci. Lebih baik karena ini agama yang mulia. Sabdo Palon menghaturkan kata-kata agak keras. Hamba tidak mau memeluk agama Islam, sebab hamba ini sesungguhnya Raja Dahyang atau penguasa gaib tanah Jawa, memelihara kelestarian anak cucu atau penghuni tanah Jawa serta semua para raja yang memerintah di tanah Jawa. Sudah menjadi suratan karma, wahai Sang Prabu, kita harus berpisah. Dengan paduka wahai Sang Raja, kembali ke Sunyaruri atau alam kosong tapi berisi, alam yang tidak ada tapi ada. Hanya saja saya menghaturkan sebuah pesan agar paduka menghitung. Kelak sepeninggal hamba, apabila sudah datang waktunya genap 500 tahun mulai hari ini, akan saya ganti agama di Jawa. Agama Budi akan saya sebarkan di tanah Jawa. Siapa saja yang tidak mau memakai akan saya hancurkan, akan saya berikan kepada cucu saya sebagai tumbal. Makhluk halus berwarna-warni. Belum puas hati hamba, apabila belum hancur lebur, saya akan membuat pertanda sebagai janji serius saya. Gunung Merapi apabila sudah meletus mengeluarkan lahar, ke arah selatan barat mengalirnya, berbau busuk air laharnya. Itulah waktunya, sudah mulai menyebarkan agama Budi. Merapi janji saya, menggelegar seluruh jagat. Kehendak Tuhan, karena segalanya pasti akan berganti, tidak mungkin untuk dirubah lagi. Sangat-sangat sengsara yang hidup di tanah Jawa,
pelambang tahun kedatangannya. Lawon Sabto Ngesti Aji, Lawon 8 Sabta 7 Ngesti 9 Aji 1 1978. Seandainya menyeberangi sebuah sungai, ketika masih berada di tengah-tengah, banjir bandang akan datang tiba-tiba. Tingginya air mampu menenggelamkan manusia, banyak manusia sirna karena mati. Bahaya yang datang merata di seluruh tanah Jawa, diciptakan oleh Yang memberikan hidup, tidak bisa untuk ditolak, sebab di dunia ini di bawah kekuasaan Tuhan dan para dewa. Sebagai bukti, jagat ini ada yang menciptakan. Bermacam-macam mara bahaya merusak tanah Jawa. Semua yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Pejabat banyak yang lupa daratan, pedagang mengalami kerugian, yang berkelakuan jahat semakin banyak, yang bertani tidak menghasilkan apa-apa, hasilnya banyak terbuang percuma di hutan. Bumi hilang berkahnya, banyak hama mendatangi, pepohonan banyak yang hilang dicuri manusia. Kerusakannya sangat parah, sebab saling berebut, rusak tatanan moral. Apabila malam hujan banyak pencuri, apabila siang banyak perampok. Huru-hara seluruh manusia, berebut kekuasaan kerajaan, tidak tahan berdirinya hati, disusul datangnya wabah yang sangat mengerikan. Penyakit berjangkit kemana-mana, merata seluruh tanah Jawa, pagi sakit, sorenya mati. Belum selesai wabah kematian, ditambah banjir bandang semakin menggenapi, hujan besar salah waktu, angin besar mengerikan, pohon-pohon besar bertumbangan, disapu angin yang besar, banyak yang roboh berserakan, sungai-sungai banyak yang banjir, apabila dilihat bagaikan lautan. Ombak naik ke daratan, membuat rusak pesisir pantai yang berada di kiri kanannya, pohon banyak yang hanyut, yang tumbuh di pesisir, hanyut ke tengah lautan, bebatuan besar hancur berantakan, tersapu ikut hanyut, bergemuruh nyaring suaranya. Gunung berapi semua huru-hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan, manusia banyak yang tewas. Kerbau dan sapi habis, sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Gempa bumi sehari 7 kali membuat ketakutan manusia. Tanah banyak yang retak-retak, makhluk halus yang ikut membantu amarah alam menyeret semua manusia. Manusia menjerit-jerit, banyak yang terkena penyakit, bermacam-macam sakitnya, jarang yang bisa sembuh, malahan banyak yang menemui kematian. Sabto Palon kemudian menghilang, sekejap mata tidak terlihat sudah, kembali ke alam misteri. Sangat keheranan Sang Prabu, terpaku tidak bisa bergerak, dalam hati merasa menyesal, merasa telah berbuat salah. Akhirnya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Janji yang telah terucapkan itu sesungguhnya tak akan bisa dirubah lagi. Sabto Palon dan Noyo Kenggong adalah penuntun gaib yang mewujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa zaman Hindu-Buddha. Beliau berdua pergi meninggalkan tanah Jawa semenjak keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi, terkenal dengan Surya Sangkala atau kata sandi penanda tahun kejadian yang sangat populer di Jawa, yaitu Sirna Ilang Kertaning Bumi. Sirna 0 Ilang 0 Kerta 4 Bumi 1 atau 1400 Saka, 1400 Saka. Kalimat Kertaning Bumi diambil dari nama asli Prabu Brawijaya Pamungkas, Pamungkas atau terakhir, yaitu Raden Kertabumi.
Janji kedatangan beliau berdua diucapkan di Blambangan ketika Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintoro. Brawijaya meloloskan diri ke arah timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali, namun masih bertahan sementara di Blambangan yang kini Banyuwangi. Raden Patah, pemimpin Demak Bintoro, merasa bangga telah menghancurkan Majapahit yang dia anggap sebagai negara kafir. Serta-merta setelah mendengar kabar berhasil dikuasainya Majapahit oleh tentara Islam, Raden Patah datang dari Demak, ingin melihat langsung keadaan Majapahit yang berhasil dihancurkan. Setelah itu, dengan bangga beliau meneruskan perjalanannya ke pesantren Ampel Denta, hendak mengabarkan keberhasilan itu. Namun ternyata Nyi Ageng Ampel, istri almarhum Sunan Ampel, malah mempersalahkannya. Nyi Ageng Ampel mengingatkan bahwa dulu semasa Sunan Ampel masih hidup, beliau pernah berpesan bahwasanya jangan sekali-kali murid-murid beliau ikut campur masalah politik atau malah berani merebut kekuasaan Majapahit. Bahkan Nyi Ageng dengan tegas menambahkan Raden Patah telah berdosa 3 hal. Yang pertama, kepada guru, yaitu melanggar wasiat Sunan Ampel. Yang kedua, kepada ayah, karena Prabu Brawijaya adalah ayah kandung Raden Patah. Yang ketiga, kepada raja, karena raja adalah imam, tidak boleh dilawan tanpa alasan yang benar, sebab selama memerintah, Prabu Brawijaya tidak pernah melarang penyebaran agama Islam, bahkan menghadiahkan tanah Ampel Denta di daerah Surabaya sekarang sebagai tanah otonom, diizinkan untuk dipakai sebagai basis pendidikan agama bagi orang-orang Muslim. Dengan sangat menyesal, Raden Patah meminta petunjuk bagaimanakah cara untuk menghapus kesalahannya. Kini Nyi Ageng menyarankan agar kedudukan Prabu Brawijaya Pamungkas sebagai raja harus dikembalikan. Namun yang menjadi masalah, kemanakah Sang Prabu meloloskan diri? Nyi Ageng memperkirakan Sang Prabu pasti menuju ke Pulau Bali. Raden Patah berniat menyusul sendiri, namun dicegah Nyi Ageng Ampel, karena setelah kejadian penyerangan Majapahit oleh tentara Islam terjadi, maka tidak akan ada satupun orang Islam yang akan dipercayai oleh Sang Prabu. Tidak Raden Patah, tidak Nyi Ageng Ampel, tidak pula para wali yang lain yang turut serta membantu penyerangan tersebut. Namun, hanya ada 2 wali yang mungkin masih beliau percayai. Pertama, Syekh Siti Jenar, dan kedua, Sunan Kalijaga. Karena kedua wali ini terang-terangan menentang penyerangan pasukan Islam ke Majapahit. Karena hubungan Raden Patah tidak begitu baik dengan Syekh Siti Jenar, maka dia meminta pertolongan Sunan Kalijaga untuk melacak keberadaan ramandanya, dan jika ditemukan dimohon dengan segala hormat untuk kembali ke Trowulan, ibu kota Majapahit, untuk dikukuhkan lagi sebagai raja. Sunan Kalijaga bersedia membantu, ditemani beberapa santri beliau langsung melakukan pencarian ke arah timur. Dan ternyata benar, di Blambangan banyak umbul-umbul pasukan Majapahit serta para prajurit Majapahit yang siap tempur berkumpul di sana. Dan benar pula Prabu Brawijaya masih ada di sana, belum menyeberang ke Pulau Bali. Agak kesulitan Sunan Kalijaga memohon bertemu dengan Sang Prabu. Namun karena Sang Prabu tahu betul Sunan Kalijaga yang seringkali beliau panggil Syahid itu, menurut pasukan sandi atau intelijen Majapahit, Sunan Kalijaga bersama pengikutnya sama sekali tidak ikut dalam penyerangan ke Majapahit. Maka Sunan Kalijaga dipersilakannya menghadap walau dengan kawalan ketat. Disinilah dialog serat Sabdo Palon terjadi. Sang Prabu Brawijaya ditemani Sabdo Palon dan Noyo Genggong dihadap oleh Sunan Kalijaga beserta sesepuh Majapahit yang kebetulan bersama-sama Sang Prabu hendak menuju Pulau Bali, menyusul beberapa masyarakat Jawa lainnya yang lebih dahulu melarikan diri ke sana. Mendengar penuturan Sunan Kalijaga, Sang Prabu luruh hatinya
karena sejatinya Sang Prabu kini tengah menggalang kekuatan besar untuk merebut kembali tahta dari tentara Islam. Tidak bisa dibayangkan apabila itu terjadi, karena pendukung Sang Prabu Brawijaya masih banyak tersebar di seluruh Nusantara. Pertumpahan darah yang lebih besar pasti akan terjadi. Putra-putra Prabu Brawijaya masih banyak yang berkuasa dan mempunyai kekuatan tentara yang besar, seperti Adipati Handayaningrat IV di Peking, Lembu Peteng di Madura, Bondan Kejawen di Tarub, dan masih banyak lagi. Sunan Kalijaga meminta agar pertikaian dihentikan dan sudilah kiranya Sang Prabu kembali memegang tampuk pemerintahan. Prabu Brawijaya menolak, karena jikalau itu terjadi maka beliau akan merasa terhina oleh putra selirnya sendiri, Raden Patah, yang lahir dari putri Cina Engkian dan dibesarkan di Palembang dalam asuhan Adipati Arya Damar atau Suan Liong. Bagaimana tidak, seorang ayah harus menerima tahta dari anaknya sendiri. Memalukan. Ketika perundingan menemui jalan buntu, maka Sunan Kalijaga mengusulkan agar beliau dengan kebesaran jiwa mau memeluk Islam. Dengan demikian, seluruh pendukung beliau pasti akan meninggalkan beliau satu persatu, dan pertumpahan darah yang lebih besar lagi akan terhindar. Mendengar akan hal itu, Prabu Brawijaya tercenung. Untuk menghindari peperangan lebih besar, setidaknya usulan Sunan Kalijaga memang masuk akal. Demi perdamaian, Sang Prabu mengesampingkan egonya, maka penuh dengan kebesaran hati, beliau menyatakan masuk Islam. Terkejut seluruh yang hadir, termasuk Sabdo Palon dan Noyo Genggong, hingga terlontarlah sebuah janji seperti tercantum pada serat Sabdo Palon di atas. Sepeninggal Sabdo Palon dan Noyo Genggong, Sang Prabu pun bersedia kembali ke Trowulan, namun bukan hendak kembali menduduki tahta, akan tetapi mendamaikan seluruh kerabat Majapahit agar merelakan tahta dipegang oleh Raden Patah. Dalam perjalanannya pulang inilah Sunan Kalijaga meminta bukti ketulusan Sang Prabu dalam memeluk Islam. Sunan Kalijaga memohon untuk memotong rambut panjang Sang Prabu dengan sebilah keris. Setelah diizinkan, Sunan Kalijaga memotong rambut beliau, tapi ternyata tidak satu helai pun terpotong. Sekali lagi, Sunan Kalijaga meminta keikhlasan Sang Prabu memeluk Islam. Dan sekali lagi Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Kali ini terpotong sudah. Namun Sunan Kalijaga belum puas. Menjelang berangkat kembali ke Trowulan, Sunan Kalijaga mengambil air comberan yang berbau tidak sedap dimasukkan ke dalam sebilah bambu. Di hadapan Sang Prabu, beliau menyatakan bahwasanya apabila air comberan ini sesampainya di Trowulan airnya berubah tidak berbau busuk, nyata sudahlah Sang Prabu telah lahir batin masuk Islam. Berangkatlah rombongan itu ke Trowulan. Sesampainya di Trowulan, disambut dengan sukacita oleh masyarakat Trowulan. Air dalam bilah bambu dicurahkan oleh Sunan Kalijaga, dan ternyata bau busuknya hilang, bahkan airnya berubah jernih. Untuk mengingat kejadian itu, Blambangan diubah namanya menjadi Banyuwangi hingga sekarang. Tidak berapa lama di Trowulan, Sang Prabu jatuh sakit. Putra-putranya datang berkumpul melalui Sunan Kalijaga. Beliau mengamanatkan agar menghentikan pertumpahan darah Hindu-Buddha dengan Islam. Biarkanlah Raden Patah bertata sebagai raja di Jawa, walau sebenarnya keturunan dari Pengginglah yang lebih berhak. Menjelang akhir hayat beliau berpesan agar di atas pusara makam beliau jangan diberi tanda bahwasanya beliau adalah Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Namun tandailah dengan nama Putri Cempo Anarawati, permaisuri beliau, sebab beliau merasa diperhinakan sebagaimana wanita oleh putranya sendiri, dan penghinaan itu didukung oleh permaisurinya sendiri, Dewi Anarawati, Putri Campa yang beragama Islam.
Dewi Anarawati inilah bibi Sunan Ampel. Dewi Anarawatilah yang menyarankan agar Sang Prabu memberikan Ampel Denta kepada Sunan Ampel untuk didirikan sebuah pesantren Islam. Maka jangan heran apabila di Trowulan tidak diketemukan makam Prabu Brawijaya, melainkan Putri Campa. Padahal makam Putri Campa yang asli berada di Gresik. Begitu Majapahit diserang pasukan Islam, beliau diungsikan ke Gresik hingga beliau wafat. Demikianlah kisah legenda Serat Sabdo Palon, runtuhnya Majapahit, untuk dijadikan pembelajaran kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih sahabat Mawas Diri semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini supaya kalian tetap dapat notifikasi video terbaru dari kami. Nantikan kisah-kisah legenda sejarah berikutnya. Thank you for watching and see you the next video. Salam sejahtera.